Shalom semuanya. Kembali lagi pada SG kita pada sore hari ini. SG kita pada sore hari ini spesial banget teman-teman, karena kita mau membahas tentang diskusi Antikristus. Teman-teman penasaran? Kalau teman-teman penasaran, tetap stay tune di sini ya. Oke, sebelum kita berdiskusi, aku ajak teman-teman di rumah buat naikkan pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Karena kita masih diberi kesehatan, kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau arahkan pikiran kita mau arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau pujikan dari awal dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sembah Yesus, kami bersyukur, kami ada saat ini karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau baik. Kami naikkan pujian bagi-Mu, kami naikkan sembah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang sanggup menyelamatkan kami, Allah yang sanggup kami andalkan, Allah yang sanggup melindungi kami dari kecaman yang ada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai saat ini, kami masih bisa memuji-Mu, kami masih bisa menyembah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan diskusi firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan, beri kami Roh Kudus-Mu untuk mengerti. Dan bila firman-Mu itu termateraikan dalam hati kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang pegang kendali dari awal pertengahan hingga selesai. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Feby, tadi sudah memberikan pujian yang sungguh luar biasa dan memberkati kita semuanya. Seperti yang tadi Feby sudah katakan, kita akan membahas kembali firman Tuhan bab keempat. Hari ini kita akan membahas tentang antikristus. Mungkin kalimat ini sangat familiar sekali di antara orang-orang Kristen. Hari ini nanti kita akan lihat dan kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan 27. Rinduan kita bersama supaya kita bisa mengenali ciri-ciri antikristus dan mampu untuk melawannya. Pembacaan firman Tuhan bisa dibacakan oleh Rufus. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini yang benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu.
Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu tidak benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Rufus sudah membacakan firman Tuhan. Ya, sejak awal abad mula-mula, kehidupan kekristenan itu selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan ya. Kita tahu, pencobaan yang berbahaya adalah munculnya tentang antikristus atau yang dikatakan pengajar-pengajar palsu. Arti antikristus itu adalah menentang atau melawan Kristus. Tidak sedikit orang Kristen telah menjadi korban ajaran-ajaran sesat karena mereka tidak mampu membedakan antara ajaran yang benar dan yang palsu. Lalu bagaimana nih? Ya, bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri atau aktivitas antikristus ini? Tanpa kita mengerti, kita akan bisa tersesat. Lalu bagaimana cara kita bisa mengerti atau mengenali tentang antikristus ini ya? Nah, secara orang Kristen yang nggak ngerti tentang firman Tuhan, pasti dia akan mudah tersesat, gitu ya, saudara. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana kita mengenali ciri-ciri antikristus tersebut. Nah, mari kita akan lihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan kenali lebih dalam lagi ya. Sebelum kita masuk di dalam hal yang luar biasa tentang antikristus, mari kita cari dulu fakta-fakta tentang munculnya antikristus ini. Oke, William. Ya, oke, mungkin di ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi munculnya antikristus ini merupakan suatu akhir zaman. Akhir zaman. Itu akhir zaman. Suatu akhir Oke. zaman. Ya, makanya oleh karena itu muncul banyak antikristus. Ya. Ayat 18 tadi katakan apa? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nanti kita akan bahas lagi, waktu terakhir itu kapan? Kapan waktu yang terakhir itu? Kita lihat bahwa Alkitab ini ditulis sampai hari ini, itu ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini. Apakah sudah akhir zaman, saudara? Nah, kebingungan ini mungkin nanti muncul di jemaat-jemaat Kristen. Hari ini nanti kita akan bahas semuanya. Oke ya? Oke, terlebih dahulu kita akan lihat dulu. Sebelum kita mengenali antikristus, kita akan lihat dulu ciri-ciri antikristus itu seperti apa. Ada yang bisa di sini? Ya, oke, di ayat 19 dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di ayat 19 ini salah satu ciri antikristus, yaitu berasal dari antara kita. Dan mereka tidak bersungguh-sungguh kepada kita. Karena jika mereka sungguh-sungguh, mereka pasti tetap ada bersama-sama Nah, ini dengan kita. udah luar biasa. Jadi intinya antikristus itu sendiri bukan di luar jemaat Kristen. Kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan Yohanes, dia memberikan suatu gambaran secara gamblang ini ya. Gambaran itu berkata bahwa mereka ada di mana, saudara? Mereka ada di antara Antara kita. kita. Nah, ini. Di mana antikristus? Bukan di luar. Antikristus itu ada di antara kita. Antara kita. Kamu ada yang antikristus? Kalau kita menjadi antikristus ini, wah bahaya ya. Jadi nanti kita harus bisa mengerti atau mengenal bahwa antikristus itu ada di antara kita. Kenapa dia menjadi antikristus? Yohanes tadi menasihatkan apa? Kenapa dia menjadi antikristus? Karena
dia tidak bersungguh-sungguh. ya tidak bersungguh-sungguh. Nah, hati-hati saudara, menjadi Kristen kalau Kristennya KTP bisa jadi dia menjadi seorang antikristus sama seperti itu, saudara. Nah, itu adalah ciri-ciri dari antikristus. Lalu kita akan mengenal lebih dalam lagi. Tentunya kalau kita sudah mengerti tentang ciri-ciri, berarti kita akan lihat isi ajaran antikristus itu kira-kira apa ya? Ya, Rufus silakan. Isi ajaran antikristus disebutkan dalam ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Oke, di sana tadi ada ciri-ciri yang pertama tadi. Silakan bawa mic-nya dulu. Ciri-ciri yang pertama, dia adalah dikatakan apa tadi? Yang menyangkal baik Bapa Dia menyangkal maupun baik Bapa maupun Anak. Anak. Nah, di sini jelas ya bahwa ciri-ciri antikristus yang pertama, dia tidak mengakui tentang adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, jelas dia adalah seorang antikristus. Kalau kita lihat di dalam pelajaran yang kemarin di bab 1, di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah firman. Firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Siapa Yesus? Yaitu Allah. Antikristus itu mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, nanti kita akan bahas banyak ya pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah. Yesus itu dikatakan hanya seorang manusia. Yesus adalah nabi. Nah, seperti itu. Ini antikristus. Kira-kira ada enggak persekutuan yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah? Nah, ini ciri-ciri yang dasar. Kemudian yang kedua tadi apa ciri-cirinya? Mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ya, dia memiliki ciri-ciri yang menyesatkan atau membelokkan. Makanya kita harus perlu berhati-hati dengan ciri-ciri macam ini. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri, setelah kita tahu isi ajaran dari antikristus, kita akan melihat bedanya orang percaya dengan antikristus itu kira-kira apa ya? Bedanya orang percaya dengan antikristus. Mungkin ada yang bisa menjawabnya? Tentunya di dalam ayat firman Ya, Tuhan. bedanya orang percaya dengan antikristus di ayat 20 sampai 21 di sini dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ini adalah ciri-ciri dari orang-orang percaya. Kalau orang antikristus di ayat 22 sampai 23 ini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Ya, berarti kesimpulannya adalah apa, Saudara? Bedanya orang percaya dengan antikristus itu sebenarnya dilihat dari apa? Kalau orang percaya itu memiliki pengurapan dari Yang Kudus dari Allah. Banyak sekali antikristus muncul itu karena apa, Saudara? Dia Kristen, Kristennya hanya Kristen-Kristen aja, Kristen KTP. Dia ngerti Kristen, ngerti. Tetapi yang membedakan apa? Dia tidak pernah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Ini yang membedakan. Seorang percaya memiliki pengurapan dari Yang Kudus, tetapi antikristus dia tidak punya Roh Kudus. Jadi mungkin nih ada ya teman-teman yang ada di rumah juga mungkin bisa melihat ya. Kalau kita hanya Kristen aja titik, itu ya teman-teman lihat semua ya di sini, sudah lihat semua. Oke, ada yang hadir berapa ini? Kalau kita hanya mengerti sebagai pengetahuan saja ya, hanya sekedar pengetahuan saja, bisa jadi nanti bisa meleset.
Jadi kekristenan yang sesungguhnya sebenarnya kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 9, sangat jelas. Kita tidak hidup di dalam daging melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kamu. Yang namanya pengurapan dari yang kudus itu adalah roh Tuhan yang ada dalam diri orang percaya. Ya, dari sini cukup luar biasa, cukup jelas ya. Di ayat Ya, 27 ini jelas dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, sekarang gini. Sekarang kita akan lihat arti dari pengurapan dari yang kudus itu apa? Ada yang bisa tahu sekarang? Jadi artinya apa nih? Artinya pengurapan dari yang kudus ini apa artinya? Jadi gini Mas Andri, memperoleh pengurapan Oke, dari yang iya. kudus yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, Siap. sehingga hadirnya Kristus ini di dalam hidup kita. Lah, inilah yang menjadi pengurapan di dalam hidup kita. Kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Nah, kalau di 1 Yohanes 2 ayat 20 kita lihat terjemahan sederhananya, tetapi kalian sudah menerima roh Allah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus dan itu sebabnya kamu semua mengenal ajaran yang benar. Menerima roh Allah. Allah. Iya. Kalau dari terjemahan tadi dikatakan di terjemahan sederhana ya. Di sana jelas ternyata di sana juga mengartikan menerima roh Allah, tetapi kalian sudah menerima roh Allah. Menerima roh Allah. Oke, jadi artinya bahwa ketika kita menjadi orang percaya, sudah ditabiskan menjadi orang percaya itu artinya memiliki roh Allah di dalam diri kita. Itulah orang percaya. Jadi kalau dia berkata Kristen tetapi dia tidak punya roh Allah, jadi dia bisa dikatakan Kristen? Tidak bisa. Roma pasal 8 ayat 9 tadi dikatakan bahwa ketika dia tidak memiliki roh Allah, dia bukan milik Kristus. Nah, kira-kira sekarang gini nih, kita sudah tahu tadi. Apa usaha-usaha kita yang kita kerjakan untuk menangkal dari antikristus ini? Kira-kira apa ya? Kalau dari pengalaman pribadi saya, usaha untuk menangkal antikristus yaitu ya kita pertama minta hikmat daripada Tuhan. Kita mempunyai Roh Kudus, kita harus mempunyai hikmat dan kita back to the Bible. Nah, Kalau back to the ada- Bible. Yes, Yes, kalau oke. ada serangan kalau kita jawabnya di luar kebenaran. Ya, mic-nya Pas- dekatkan lagi supaya teman-teman yang di rumah. Oke, lanjutkan. Jadi back to the Bible. Iya, Kembali ke Alkitab, back to the Bible sampai didekatkan mic-nya. Oke, yes. siap. Terus Kita belajar Alkitab lebih dalam lagi secara keseluruhan ya, Mas. secara Tidak keseluruhan. mengambil satu ayat terus dibuat terus buat menyerang. Nah, kita secara keseluruhan, secara konteks. Kalau Iya. dari saya seperti itu pengalamannya. Oke, Iya. luar biasa. Sekarang kamu melihat contoh. Pernah enggak saudara itu pernah menjumpai tentang contoh-contoh antikristus di kehidupan yang nyata? Mungkin Rufus bisa memberikan contohnya, kesaksian. Ya dari pengalaman saya, teman SD saya itu menceritakan, bercerita kepada saya kalau pendeta di gerejanya itu mengundang pendeta dari luar gereja. Ya. Jadi disuruh berkhotbah di gerejanya dia. Mhm. Nah, pendetanya itu memutarbalikkan fakta tentang Alkitab. Ya, Jadi dia contoh. lebih meninggikan dia daripada Firman Tuhan. firman Tuhan. Nah, Seperti ini itu. contoh yang real ya. Harusnya dia berkata tentang firman Tuhan, tetapi biasanya dia mendirikan dirinya sendiri atau fokusnya sentralnya kepada diri sendiri. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang di rumah. Contoh. Ya, sebelum nanti kita akan menutup dari season ini, saya akan berikan satu contoh saja ya, contoh tentang praktek dari pengajaran palsu ini. Pengajaran palsu itu ternyata dia mengambil satu contoh atau menyomot suatu firman Tuhan. Coba saya akan diskusikan yang ini, Galatia pasal 5. Kita coba baca bersama-sama atau kita lihat bersama-sama. Galatia pasal ke-5 ayat kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, kalau kita berhenti kepada firman Tuhan ini titik, kira-kira siapa yang di sini yang belum disunat? Ayo, semuanya sudah disunat? Yang di rumah sudah disunat semua yang cowok-cowok?
Berarti kalau kalian sudah disunat, ayat ini tadi berkata apa? Kristus berfungsi atau enggak? Tidak berfungsi. Loh, lalu bagaimana? Ngapain kita harus percaya pada Kristus kalau kita sudah disunat saja cukup? Bagaimana cara menyangkalnya ini? Dulu ini pernah didebatkan di salah satu fakultas di Kota Solo. Saya waktu itu juga datang, saya melihat, dan di sana ternyata tidak bisa ada yang menjawab sama sekali. Kan sayang, saudara. Coba teman-teman ada yang bisa mengetahui bagaimana cara kita menjawabnya. Tadi ciri-cirinya adalah kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Coba kita lihat ayat di bawahnya, ayat 3. Dikatakan apa di sana? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Oke, engkau berkata Kristus tidak berguna, tetapi engkau harus bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu dengan tidak bercacat. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita butuh Kristus karena kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan hidup kita, tidak bisa berbuat baik, atau kita tidak bisa sempurna hidup kita. Makanya kita butuh Kristus. Makanya di ayat berikutnya dikatakan apa? Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau apa? Kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, kalau kita hidup di luar Kristus, berarti apa, saudara? Berarti kita harus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Nah, ini saudara teman-teman yang ada di rumah. Kita hari ini sudah mengerti bahwa antikristus itu berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya supaya dia tidak mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Jadi di sini dengan kita mengerti firman Tuhan, dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan belajar bahwa Kristus itu memang nyata di dalam kehidupan orang percaya dengan kita mengerti tentang firman Allah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan siaran ini. Saya kembalikan lagi untuk Feby. Silakan Feby. Terima kasih teman-teman udah ngikuti rangkaian SG kita pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Aku ajak teman-teman buat minggu depan join lagi di channel YouTube kita ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kita dan follow sosial media kita di bawah ini ya teman-teman. Oke, kita untuk mengakhiri SG kita pada sore hari ini, aku ajak teman-teman untuk berdoa penutup. Terima kasih Bapak untuk SG kami pada sore hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu itu termateraikan ya Bapa, dan biarlah Tuhan kami mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pimpin hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami perlindungan-Mu, beri kami Roh Kudus-Mu untuk menjagai kami dari segala sesuatu yang bukan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Jadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.